sudah ada Menteri Koperasi Bapak Budi Ari. Selamat sore Pak. Selamat sore. Nah, nih ahlinya sudah di sini nih. Kayaknya Pak Budi yang lebih pas untuk menjelaskan apa sih Desa Merah Putih ini, makanan apa koperasi Desa Merah Putih ini gitu loh Pak Budi. Silakan Pak Budi. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah program yang digagas oleh Pak Presiden yang tidak meninggalkan jati diri koperasi itu sendiri. Jadi koperasi itu adalah sukarela, mandiri, gotong royong. Ide koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu berasal dari Pak Presiden dan pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi pada pelaksanaannya koperasi Desa Merah Putih ini pembentukannya melalui sebuah mekanisme yang namanya musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus yang melibatkan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan mereka tinggal. Jadi dengan demikian maka proses lapangan tetap berlangsung, proses partisipasi terus berlangsung, dan mewujudkan 80.000 lebih koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menandakan, mengisyaratkan bahwa masyarakat begitu antusias dengan program koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi sekali lagi gagasan ini adalah untuk menjadi solusi di tengah berbagai problematika di masyarakat, khususnya di akar rumput. Yang pertama adalah soal bagaimana rantai distribusi ini terlalu panjang, sehingga masyarakat, warga atau rakyat di desa di akar rumput ini selalu membeli harga barang-barang dengan harga yang mahal. Yang kedua, bagaimana rentenir, tengkulak, dan pinjol-pinjol ini kita berantas karena membuat masyarakat khususnya di desa berada dalam rantai kemiskinan. Yang ketiga adalah bagaimana inflasi kita tekan dengan stabilisasi pasokan dan juga stabilisasi harga, terutama harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Begitu. Nah ini kan kalau kemarin disampaikan ditargetkan 80 lebih gitu, 80.000 lebih gitu. Nah ini sekarang sebenarnya sudah terrealisasi berapa persen nih Pak Menteri? Yang sudah dibuka ya, sudah mulai berjalan begitu gitu ya? Kami Kementerian Koperasi membagi program ini dalam 3 chapter. Chapter pertama ini adalah pembentukan koperasi atau kelembagaan dan badan hukumnya. Yang legalitas badan hukumnya sudah memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM sekitar 81 koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Selanjutnya di chapter kedua adalah bagaimana membangun dan mengoperasikan koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Nah, chapter ketiga itu monitoring, evaluasi, dan pengembangan usaha yang kita lakukan untuk memberikan manfaat nyata dan dampak nyata bagi pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Okay. Nah Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan lagi. Ini kan kalau tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tujuannya apa gitu. Sistem kerjanya kayak gimana sih Pak? Apakah koperasi ini akan mengambil barang langsung dari petani atau langsung nanti subsidi-subsidi pupuk yang dari pemerintah juga akan ditampung di koperasi desa, atau seperti apa nih Pak Menteri? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan alat perjuangan ekonomi rakyat. Dan model bisnisnya adalah bahwa semua barang yang disubsidi negara itu hakikatnya barang publik, sehingga barang-barang yang disubsidi negara itu sebaiknya didistribusikan lewat sebuah lembaga milik publik yang dalam hal ini adalah koperasi, khususnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi banyak barang-barang subsidi ini sampai ke masyarakat harganya malah justru lebih mahal. Jadi sehingga pertanyaan, ini subsidi negara apa artinya? Ya, harga pupuk dari pabrik Rp2.300, ternyata dijual sampai ke petani bisa 7.000, bisa 8.000 gitu. Terus apa gunanya negara mensubsidi? Karena rakyat tidak menikmati subsidi negara. Belum juga gas gitu loh. Banyak gas melon yang disubsidi itu ternyata warga membeli di angka 22.000, bahkan di Bangka Belitung bisa 25.000, 30.000 per tabung melon gitu loh. Terus negara memberikan subsidi itu
gunanya untuk rakyat apa? Itu loh, ternyata dari hasil analisa kami, analisa kita, ini ternyata rantai distribusi terlalu panjang, sehingga sebisa mungkin rantai ini diperpendek, sehingga tidak banyak perantara, sehingga konsumen, warga, masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih baik, lebih murah, gitu Mbak. Potong rantai distribusi Betul. agar harga itu bisa lebih terjangkau begitu Dan ya. pasti subsidi pemerintah tadi harus jadi terlebih tepat sasaran ya Pak Menteri ya. Iya. Paling tepat sasaran juga diterima langsung oleh warga masyarakat, begitu loh. Pak Itu Budi. baru Ya. satu hal dari soal mengenai distribusi barang-barang subsidi. Ada hal lain misalnya, dan kita sebagai anak bangsa tidak bisa membiarkan proses ketidakadilan ekonomi berlangsung puluhan tahun. Contoh paling nyata dari tidak adanya ekonomi apa? Kalau orang kota atau perusahaan besar di kota-kota itu kalau dapat bunga pinjaman 8 atau 9%. Sementara orang desa kalau meminjam itu bisa 24 sampai 36%. Adil nggak saya tanya? Karena tidak adil. Masa orang desa kalau mau pinjam duit bunganya bisa 24-36%. Sementara orang kota kalau pinjam cuma 8 atau 9%. Bayangkan, ini benar-benar ketidakadilan yang harus kita lawan. Itu kita harus memberikan rasa keadilan dalam ekonomi ini kepada seluruh warga Indonesia, gitu loh. Jadi yang dihadirkan dampak dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah akses warga desa, akses rakyat kecil, akses masyarakat yang agak ini memperoleh akses permodalan dengan nilai, jumlah, dan perhitungan yang tidak jauh berbeda dari rekan-rekannya, gitu loh, dan saudara-saudara yang lain. Kita harus menumbuhkan keadilan ekonomi ini di seluruh warga masyarakat. Pak Menteri, ini kan ada 80.000 lebih begitu Koperasi ya desa koperasi desa kelurahan begitu ya Merah Putih. Nah, ini kan banyak sekali dan rencananya tentu saja kan di seluruh wilayah di Indonesia kan begitu ya. Indonesia, ya. Ya, kendalanya apa sih Pak Menteri? Begini, kami sudah mengidentifikasi 8 tantangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Yang pertama adalah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat akan koperasi. Seperti kita ketahui, data terakhir di akhir tahun 2024, masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi hanya 30 juta orang dari 280 juta penduduk. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan Amerika Serikat saja, negara yang terkenal liberalisme dan kapitalismenya, itu 155 juta masyarakatnya berkoperasi dari 330 juta penduduknya. Satu itu, rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah bahwa image koperasi yang sangat buruk, terutama dari kasus-kasus rentenir berkedok koperasi yang mengsarakan rakyat. Yang ketiga adalah kemampuan koperasi dalam mengadopsi teknologi, sehingga koperasi terkesan jadul. Yang keempat, karakteristik setiap desa, setiap wilayah itu berbeda-beda. Yang kelima adalah soal sumber daya manusia. Di setiap desa, setiap wilayah di Indonesia pasti juga kualitasnya berbeda-beda dalam hal sumber daya manusia yang tersedia. 5. Yang keenam, ini adalah kemungkinan tantangan yang paling rawan ini adalah soal elite cancer, di mana koperasi ini hanya dimiliki oleh segelintir orang di desa. Padahal prinsip koperasi adalah lembaga demokrasi ekonomi di akar rumput. Yang ketujuh adalah mengenai fraud. Inilah kemungkinan yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan adalah kemungkinan fraud dari pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dan yang kedelapan, tantangan yang paling signifikan adalah isu keberlanjutan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi 8 tantangan itu kita sudah rumuskan, dan juga bagaimana memitigasi problematika yang muncul dari tantangan-tantangan itu. Mitigasinya tuh seperti apa nih Pak? Mungkin kalau Pak Menteri bisa sampaikan, kalau saat ini kan lagi masih pada proses pembentukan nih kebanyakan kan. Mungkin ada ini udah sudah berjalan. Kedua, pembangunan dan pengoperasian. Pembentukannya kan sudah. Dan bahkan sudah menjadi badan hukum, yaitu 80
lebih yang sudah berbadan hukum 80.081 gitu. Pembentukan sudah selesai, chapter pembentukan. Ini adalah chapter pengoperasian, aktivasi bagaimana koperasi desa kelurahan ini bisa berjalan di masyarakat. Keberadaannya jelas, nyata dirasakan oleh anggota masyarakat di akar rumput. Begitu, Mas. Mitigasinya gimana nih Pak? Sehingga tadi nih tantangan-tantangan tadi yang akan dihadapi itu kayak fraud, SDM segala macam. Dan ya jujur sih Pak, kalau misalnya kita ngeliat gadget sekarang juga nggak inget apa itu koperasi kadang gitu kan Pak. Nah bagaimana nih bisa mensosialisasikan? Bahwa kan tadi saya bilang tantangannya tadi 8, tadi coba dengerin loh. Kalau Mbak dengerin tadi yang saya sebut 8 tantangannya, pertama rendahnya masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam koperasi. Hanya 30 juta dari 280 juta penduduk Indonesia menjadi anggota koperasi. Tadi kan saya sudah sebut, Pak, bahwa memang koperasi ini dipinggirkan, dilupakan hampir 28 tahun lamanya. Gitu loh. Kan itu Pak caranya. Koperasi orang nggak ngerti generasi sekarang. Hanya 30 juta dari 280 juta betul. Yang menjadi anggota koperasi. Gitu loh. Dengan harapan dengan munculnya koperasi Desa Merah Putih ini bisa meningkatkan gairah masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan ekonomi koperasi. Ini dengan ini rame di media, di kampanyekan juga sama Pak Presiden, bisa orang nengok lagi gitu ya Pak, koperasi ini bisa tertarik gitu atau gimana? Ini Mbak, koperasi itu adalah utang sejarah kita kepada Republik ini. Karena negara ini didirikan dengan cita-cita, dengan nilai-nilai, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang tidak lain dan tidak bukan adalah koperasi. Jadi kalau selama ini, 80 tahun ini kita belum bisa membangun koperasi dengan baik, artinya kita lalai, kita tidak mampu menjalankan dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dan para pahlawan. Ini hutang sejarah kita, ini hutang sejarah kita kepada Republik ini. Ada Republik ini dibangun, itu mewujudkan adil dan makmur dengan usaha bersama berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan yang tidak lain adalah koperasi. Jadi justru saya selalu wanti-wanti pada diri kita dan kepada semua pihak. Saya bilang, kita berdosa pada para pendiri bangsa dan para pahlawan yang sudah mendirikan negara ini. Dan negara ini didirikan dengan ekonomi berbasis gotong royong dan keluargaan, dan tidak lain adalah koperasi. Itu. Baik, Pak Budi, ini menarik ya yang Pak Budi sampaikan, 8 tantangan itu juga, dan juga sekarang kan sudah mulai beroperasi gitu ya, Pak Budi. Nah, ini kan tentu saja kan harus ada pengawasan dan evaluasi. Ini akan seperti apa nanti Pak Budi? Ini langkah-langkah yang kita lakukan, ada 5 langkah penting yang akan kita lakukan pasca chapter pertama pembentukan, yaitu memasuki chapter kedua ini. 5 langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, memperkuat sistem dan digitalisasi. Yang kedua, bagaimana kita mempertimbangkan kehadiran manajer koperasi di 80.000 koperasi untuk menjadi inkubator di sana dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 atau 6 bulan. Oke. Nah, yang ketiga, capacity building, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa-desa di akar rumput. Yang keempat adalah pengawasan berbasis partisipasi anggota atau partisipasi masyarakat untuk mewujudkan public control, social control. Dan yang kelima adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi jaringan koperasi nasional. Jadi 5 langkah ini yang sedang kita dan akan kita eksekusi dengan cepat dan terarah, begitu loh, Pak. Sedikit saya lebih fokus ke fraud tadi itu Pak ya. Ini ada extraordinary tidak Pak untuk pengawasannya begitu? Pak, kan kita kan tentu saja mau Koperasi Merah Putih ini benar-benar sukses kan begitu ya Pak Budi. Ini akan seperti apa pengawasannya khusus untuk fraud ini Pak? Ini pengawasan terbaik tetap menggunakan partisipasi anggota dan partisipasi masyarakat. Itu pengawasan terbaik. Tetapi di kita juga dalam desain kita itu
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menggunakan sistem dan digitalisasi, dan sebisa mungkin kita akan cashless, mengurangi uang cash sehingga resikonya jauh lebih rendah, gitu Mbak. Lagi tuh Pak Budi, tapi menarik ya, maksudnya cashless itu kan tidak semua desa sudah melakukannya, kan begitu ya Pak. Tapi memang kalau memang jangan berkecil hati, desa. Karena tujuan strategis dari pembentukan Kopdes ini apa? Satu, pertama, mendekatkan modal ke desa. Jadi akses modal ke desa. Yang kedua, mendekatkan akses teknologi ke desa. Yang ketiga adalah bagaimana merubah mindset warga desa atau warga di akar rumput untuk memiliki mindset atau jiwa kewirausahaan untuk mewujudkan pelaku-pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Begitu. Gampang pasti enggak, tapi kita nggak boleh menyerah dengan keadaan, karena modal dasarnya adalah optimisme. Jangan dikit-dikit ini susah, ini orang desa nggak bisa. Jangan salahin orang desa. Karena mereka nggak bisa, karena mereka nggak pernah dikasih kesempatan, nggak pernah dikasih akses, baik modal, teknologi, gitu loh. Artinya juga ini juga akan efek multiplier efek juga tadi ya, seperti yang Pak Budi sampaikan. Kalau bicara tantangan pasti, kalau ditanya berat nggak berat, cuma musuh kita menyerah dengan keadaan. Modal kita juga optimisme, negara harus bangun optimisme, jangan ketakutan. Oke, Pak Menteri terakhir. Jadi kemenangan selalu milik para pemberani. Gitu. Harus kemenangan untuk para pemberani nih. Nah, Pak Menteri terakhir nih Pak, harapan dan mungkin imbauan gitu untuk mungkin pengurus-pengurus koperasi yang mungkin sekarang sudah beroperasi nih, apa nih Pak imbauannya, arahannya gitu. Tadi saya menghimbau kepada seluruh pengurus koperasi dan seluruh pengawas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita jaga kredibilitas program ini dengan mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selama niatnya baik, selama niatnya untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, khususnya di akar rumput, saya yakin koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan warga, dan juga memajukan desa di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita jaga alat perjuangan ekonomi rakyat bernama Kopdes Kelurahan Merah Putih ini dengan sebaik-baiknya. Demikian.